Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, semester 2A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas FKIP, University Nahdlatul Ulama, Mataram. Kali ini saya akan membahas mengenai simple past tense. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu simple past tense, mari kita melihat definisi dari simple past tense. Simple past. Di sini kita bisa melihat definisi simple past. Simple past tense, also called past simple, is used for a completed action that happened in the past. Simple past tense juga disebut dengan past simple, digunakan untuk tindakan yang telah selesai yang terjadi di waktu lampau atau masa lalu. Atau bisa juga di sini definisi simple past tense adalah suatu tenses yang menerangkan suatu kegiatan atau kejadian yang telah selesai dilakukan di masa lampau. Jadi, intinya simple past tense ini adalah suatu bentuk kalimat yang menerangkan atau menjelaskan kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Baiklah, berikutnya kita akan melihat rumus atau formula dari simple past ini sendiri. Formula atau rumus dari simple past ini sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat dulu rumus dari kalimat aktif. Nah, di sini yang positifnya rumusnya adalah subjek plus verb 2 plus objek. Kemudian yang negatif, subjek plus did not plus verb 1 plus objek. Kemudian yang interrogatif, rumusnya did plus subjek plus verb 1 plus objek. Nah, kita lihat contohnya atau examples. Yang positif, Raihan wrote letter last week. Raihan telah menulis surat minggu lalu. Sesuai dengan rumus atau formula di atas, Raihan ini berkedudukan sebagai subjek. Kemudian wrote ini adalah verb 2 atau kata kerja bentuk kedua dari write. Kemudian letter ini berkedudukan sebagai objek. Kemudian kita lihat di kalimat negatifnya di sini, Raihan did not write letter last week. Nah, dia di sini tinggal ditambahkan dengan did not. Kemudian verbnya di sini menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian kita lihat yang interrogatif. Di sini diawali oleh did sesuai dengan yang ada di rumus. Did Raihan write a letter last week? Apakah Raihan telah menulis surat minggu lalu? Nah, di sini Raihan ini sebagai subjek, dia menggunakan verb 1. Baiklah, sekarang kita akan melihat formula atau rumus kalimat pasif. Nah, di sini kita bisa melihat kalimat pasif yang sebelumnya itu adalah kalimat aktif. Dan sekarang kita akan membahas formula kalimat pasif. Di sini rumusnya yang positif adalah subject plus was or were plus verb 3 plus by plus object. Kemudian yang negatif, subject plus was or were plus not plus verb 3 plus by plus object. Kemudian yang interrogatif atau kalimat tanya, was or were plus subject plus verb 3 plus by plus object plus interrogatif atau tanda tanya. Nah, kita lihat examples. Sebelum kita melihat examples, kalimat pasif itu adalah suatu kalimat yang dimana ketika dia menjadi kalimat aktif, dia sebagai objek,
Namun, ketika dia akan dirubah menjadi kalimat pasif, dia berkedudukan sebagai subjek. Baiklah, kita melihat ini yang positif. Examples. Letter was written by Raihan last week. Nah, di sini letter berkedudukan sebagai subjek. Kemudian harus menambahkan was or were. Di sini kita bisa mengetahui yang kita gunakan was atau were ketika was itu digunakan ketika I, she, he, it. Kemudian were itu digunakan jika you, they, we. Nah, di sini karena letter ini adalah it atau kata benda, maka dia menggunakan was. Kemudian written. Written di sini adalah kata kerja atau verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Kemudian diikuti oleh by, kemudian Raihan. Nah, Raihan di sini berkedudukan sebagai objek. Last week. Sekarang kita akan mengartikan letter was written by Raihan last week. Surat telah ditulis oleh Raihan last week atau minggu lalu. Sedangkan seperti yang kita lihat di kalimat yang aktif, Raihan itu berkedudukan sebagai subjek. Kemudian letter ini berkedudukan sebagai objek. Namun ketika kita akan mengubah suatu kalimat ke dalam bentuk pasif, maka yang mulanya objek dia akan berubah menjadi subjek. Begitupun dengan yang negatif dan interrogatif. Letter was not written by Raihan last week. Letter itu tidak telah ditulis oleh Raihan minggu lalu. Nah, di sini dia tetap menggunakan verb 3 ya, tidak berubah seperti yang di kalimat aktif. Jadi kesimpulannya di sini ketika kita akan membuat kalimat pasif, objek yang semulanya pada kalimat aktif dia berubah menjadi subjek. Baiklah, sekarang kita melihat apa kegunaan dari past simple. Nah, di sini kita bisa melihat kegunaan dari past simple, yaitu menyatakan suatu kegiatan yang terjadi di waktu lampau tidak ada hubungannya dengan sekarang. Maksudnya di sini kejadian yang telah terjadi di waktu lampau itu telah benar-benar selesai dan tidak ada hubungannya lagi dengan yang sekarang, dengan waktu yang general atau umum. Kita bisa melihat time signer-nya. Di sini yesterday atau kemarin, 2 years ago, 2 tahun lalu, 3 days ago, 3 hari lalu, this morning, pagi ini, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa past simple ini adalah suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan telah benar-benar selesai. Tidak ada hubungan atau kaitannya dengan waktu yang sekarang atau waktu present. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.